Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Yuriduna menghendaki siapa alladzina kafaru, ayyutfi'u untuknya memadamkan siapa alladzin nurallahi pada cahaya Allah. Nurallahi pada cahaya Allah. Syar'ahu artinya tatanan Allah. Wa barahinahu dan kebaikan-kebaikan Allah. Bi afwahihim dengan mulut-mulutnya, alladzin bi aqwalihim artinya dengan ucapan-ucapannya alladzin fihi di dalam nurullah. Fihi di dalam nurullah. Wa ya'ba akan tetapi menolak. Siapa Allahu Allah illa ayyutimma kecuali untuknya menyempurnakan siapa Allah. Illa ayyutimma kecuali untuknya menyempurnakan siapa Allah. Yuzhira artinya menyatakan siapa Allah. Nurahu pada cahaya Allah. Nurahu pada cahaya Allah. Walau kariha sekalipun benci siapa al-kafiruna orang-orang kafir, orang-orang yang menolak kebenaran. Orang-orang yang menolak kebenaran Allah itu akan selalu menciptakan opini-opini untuk menolak cahaya Allah. Itu yang dimaksud dengan yuriduna ayyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Mereka berkeinginan untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Membuat opini baru tentang kebenaran, tentang ketuhanan, hanya untuk menolak cahaya Allah, menolak kebenaran Allah dengan lisannya, bi afwahihim dengan mulut-mulutnya. Jadi menggiring opini publik, menciptakan isu-isu baru. Orang-orang seperti itu ya memang ada. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, kata Allah di dalam kelanjutan ayatnya disebutkan wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu. Akan tetapi Allah menolak situasi itu dan tetap menyempurnakan cahayanya, ayyutimma nurahu walau karihal kafirun, sekalipun para penolak kebenaran itu benci dengan keadaan itu. Jadi Allah akan selalu memberikan cara pada siapapun di kehidupan ini, siapapun yang ingin menyampaikan kebenaran, sekuat apapun orang-orang menolak, Allah akan tetap memberikan jalan. Karena itu kehendak Allah. Allah Maha Kuasa. Nah, opini-opini untuk menolak kebenaran itu banyak ya. Kalau misalkan yang menolak itu memang nyata-nyata orang kafir begitu, itu kita mungkin bisa jelas gitu ya. Oh iya. Tapi kalau yang menolak itu adalah golongan orang-orang fasik, orang-orang munafik, nah itu yang agak susah. Tapi kalau misalkan Allah sudah berkehendak ajaran kebaikan itu menyebar gitu ya, kebaikan, nilai-nilai kebaikan itu menyebar, maka Allah akan tetap memberikan jalan, akan tetap memberikan media untuk kebaikan-kebaikan itu sampai kepada umat manusia.
Seperti zaman di waktu para tabiin mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an. Pada masa itu juga kontroversi soal apakah Al-Qur'an itu akan ditulis gitu ya, atau cukup dihafal, tapi ternyata lambat laun orang-orang Persia mulai masuk ke tanah Arab ya. Bahkan pada saat itu bangsa Persia sudah memasuki pemerintahan Jazirah, jadi Jazirah Arab sudah berpengaruh dengan bahasa Persia. Al-Quran mulai sulit, orang ada kekhawatiran di sini, terutama waktu itu oleh Sayyidina Ali ya. Ada kekhawatiran apakah nanti Al-Quran bisa sampai pada sampai akhir zaman ya, sampai masa depan gitu. Maka kemudian diaturlah strategi bagaimana supaya Al-Quran ini kemudian dikumpulkan. Jadi pengumpulan Al-Quran itu kalau nggak salah ya 2 kali. Yang pertama dilakukan untuk pengumpulan naskahnya. Jadi dari hafalan para sahabat yang disimak oleh Sayyidah Hafsah. Jadi Sayyidah Hafsah itu punya peran penting, binti Sayyidina Umar ya. Putrinya Sayyidina Umar ini salah satu istri Rasulullah yang kritis ya, punya critical mindset yang setara dengan Sayyidah Aisyah. Sampai pernah Rasulullah hampir melepaskan karena tidak kuat dengan critical mindset yang dimiliki oleh Sayyidah Hafsah gitu. Lalu kemudian turun ayat supaya Rasulullah tidak melepaskan Sayyidah Hafsah, karena di masa depan beliau ini yang akan menjadi penyebar ayat-ayat suci Al-Quran. Pada akhirnya ya dikumpulkan, ada juru tulisnya begitu, terus para sahabat menyetorkan hafalannya kepada Sayyidah Hafsah. Terus terjadilah pengumpulan Al-Quran yang pertama, Mushaf Utsmani. Itu masih belum dalam bentuk tulisan Arab yang seperti sekarang. Bentuknya hanya garis dan lengkung, tidak ada titik. Hanya garis dan lengkung tanpa titik, tanpa harokat. Bayangno, ono titik etok kan harokatnya bingung. Mana itu gak ono titik. Jadi saat itu yang terkumpul pengumpulan pertama seperti itu. Kemudian di era kedua dikumpulkan lagi oleh Sayyidina Ali. Beliau mengajak para ahli bahasa, salah satunya ya ini kalau saya nggak salah ya, salah satunya adalah Imam Sibawayh ya. Itu untuk menciptakan atau melakukan penelitian yang kemudian dikembangkan sebagai ilmu bahasa Arab atau ilmu nahwu yang sekarang kita kenal sebagai ilmu nahwu. Nah disitulah ya, mulai ada sorof ya, era keberadaan pengembangan ilmu nahwu dan sorof itu ya di eranya Sayyidina Ali ya, mengembangkan bersama murid-muridnya. Kemudian dikumpulkan satu persatu, dikumpulkan bagaimana cara i'rabnya dan sebagainya. Nah disitulah kemudian ada titik dan harokat. Supaya apa tujuannya? Tujuannya adalah ya membandingi orang-orang yang menolak Al-Quran. Karena para penolak Al-Quran ini mereka nggak diem, ya. Ketika Rasulullah sudah wafat, ya, mereka menciptakan ilmu-ilmu baru, ya. Atau bahkan memasukkan ilmu bangsa Yunani, ya, yang dimasukkan untuk membandingi Al-Quran. Pada saat itu sempat terjadi, dan memang ilmu-ilmu bangsa Yunani itu punya pengaruh penting pada perkembangan ilmu pengetahuan yang kemudian di saat masa kejayaan Islam ini kembali dikembangkan dengan menggabungkan antara filsafat Yunani dengan ilmu Islam. Maka kemudian lahirlah ilmu filsafat Islam. Jadi ya sejarahnya panjang dan semuanya selalu berhubungan dengan ayat-ayat Allah. Allah selalu menunjukkan dan kalau kita mau mempelajari semua hal itu terhubung
apa yang terjadi hari ini terhubung dengan masa lalu gitu. Jadi pada ayat ini cukup jelas Allah mengatakan, yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulutnya. Jadi rekayasa kebenaran tentang ketuhanan, itu akan selalu dibuat. Narasi-narasinya akan selalu dibuat. Tapi kalau Allah sudah berkehendak kebaikan itu akan terus disempurnakan, cahaya Allah akan disempurnakan, ya itu akan tetap terjadi. Maka dikatakan walau karihal kafirun, sekalipun orang-orang kafir itu enggak senang, benci dengan situasi itu. Dalika, walau kariha, sekalipun benci siapa al kafiruna, orang-orang kafir, dalika pada ayutim manurohu, ayutim manurohu. Huwa, adapun Allah itu alladzi dzat arsala yang mengutus siapa Allah rasulahu pada utusan Allah Muhammadan, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bil huda dengan petunjuk, wadinil haqqi dan agama yang hak, liyudhiro untuk menunjukkan, liyudhirohu supaya menunjukkan Allah, yu'liyahu artinya menunjukkan Allah ala dini atas agama, kullihi ya semuanya din, jami'i dini yaitu seluruh pengetahuan agama, al-mukhalafati yang jami'il adyani, jami'il adyani yaitu agama-agama, ya seluruh agama-agama, al-mukhalafati yang menyimpang apa adyan lahu terhadap ad-din. Allah adalah zat yang mengutus para utusan dengan membawa petunjuk, bilhuda dengan membawa petunjuk, wadinil haqqi dan membawa agama yang benar. Tujuannya adalah supaya jelas, supaya Allah di situ bisa menjelaskan kepada umat manusia. Jadi diutusnya para rasul itu supaya manusia mengetahui agama mana yang hak di antara agama-agama yang ada. Jadi setiap setiap nabi itu diturunkan kan untuk membawa ajaran Allah begitu nggih. Terus kemudian nanti bertahun-tahun kemudian gitu ya, umat ini tersesat, diturunkan lagi, diutus lagi para rasul gitu ya, diutus lagi rasul yang baru. Dilakukan pembaharuan, kemudian wafat nggih, bertahun-tahun kemudian ada pembaharuan lagi gitu. Nah, kemudian sampai akhirnya sampailah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kepada Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad dinyatakan sebagai Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman di mana tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Yang artinya ya sudah sampai hari kiamat nanti, Nabi umat manusia yang ada saat ini, itu hanya Nabi Muhammad. Nggak mungkin, jadi nggak bisa ngaku-ngaku tiba-tiba ngaku jadi Nabi gitu. Itu tidak mungkin. Dan dengan karakter, dengan bawaan karakter, Rasulullah itu punya bawaan karakter merawat manusia, merawat umat manusia. Rasulullah tidak mau ada laknat langsung, nggak ada kualat, itu nggak ada. Saya sering sampaikan ketika Rasulullah diutus, di saat itu Rasulullah yang termasuk yang diminta kepada Allah jangan ada azab langsung seperti yang ada pada umat-umat terdahulu. Nah, dengan karakternya Rasulullah yang sebegitunya merawat manusia, maka ini sangat cocok sebagai Nabi akhir zaman. Kemudian ajarannya terus menurunkan, diturunkan. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Jadi ulama, ilmuwan, cendekiawan yang diamanati ilmu, inilah nanti yang akan terus menjadi penyampai cahaya-cahaya Allah, yang akan terus menjadi
penyampai kebenaran. Sudah dinyatakan oleh Rasulullah bahwa pewaris yang dimaksud di sini adalah pewaris dalam segi tanggung jawab terhadap umat, tanggung jawab terhadap apa yang dimiliki. Berikutnya, walau kariha, sekalipun benci siapa al-musyrikuna, orang-orang musyrik, dalika pada izhar tersebut. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman, siapa alladzin, inna katsiron, sesungguhnya banyak sekali, minal ahbari, dari para cendekiawan, dari ahbar atau ulama. Ini ulamanya orang Yahudi ya. Warubani, dan para rahib, itu layak kuluna, benar-benar makan. Yakuluna artinya mengambil, siapa? Kafir amwalan nasi, pada harta-harta manusia, bil batili, dengan cara yang batil. Karisha, sebagaimana mengambil suap, fil hukmi, di dalam ketentuan hukum. Wayasudduna, dan mencegah siapa kafir, annasa, pada manusia, angsabilillahi, dari jalan Allah. Gini, yaitu dari agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warrubani layakuluna amwalan nasi bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh banyak sekali dari pimpinan-pimpinan agama. Yang dimaksud di sini adalah ahbar dan ruhban. Ini para ulama dan para rahib. Rahib-rahibnya orang Yahudi dan Nasrani pada saat itu. Mereka ngapain? Layakuluna amwalan nasi bil batil. Mereka mengambil harta-harta umat manusia dengan cara yang batil. Seperti apa yang dilakukan? Mengambil suap di dalam menentukan hukum. Jadi itu kezaliman ya. Nah kalau itu kok dilakukan oleh orang Islam, jelas keislamannya perlu diragukan. Karena yang ditulis di dalam Al-Quran ini bukan orang Islam, ini bukan perilakunya orang Islam. Lah kok agamane Islam, sholatnya sama kayak kita, sholatnya sama kayak kita, tapi bisa disuap soal hukum. Nah ini bagaimana? Siapa yang diikuti? Jelas bukan Rasulullah, bukan Al-Quran yang diikuti. Maka mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari situasi tersebut. Itu adalah situasi zalim yang sangat buruk. Para pemuka agama, para ahli hukum bisa disuap soal hukum. Ini sesuatu yang buruk. Tidak hanya itu, mereka juga mencegah dari jalan Allah. Mencegah dari jalan Allah. Di dalam membuat hukum, atau orang-orang yang punya niat di jalan Allah, ini terus dihalang-halangi. Terus dihalang-halangi kebaikannya. Nah, ini sesuatu yang tidak baik. Dan semuanya bermula dari sumber rezeki sebenarnya. Maka kalau kalian nanti jadi tokoh masyarakat ya, tokoh agama begitu, ya jadilah tokoh agama yang berdaya, punya sumber rezeki yang halal, yang pasti, yang jelas. Harusnya begitu. Jadi salah satu, ini kan kalian kan juga baca zikir-zikirnya, zikir Syadziliyah ya, Syekh Abdul Hasan Asyadzili itu zikir-zikirnya ya yang kalian baca itu kan zikir dari Abuya Said Muhammad. Itu kalau kalian samakan zikir kalian itu wirid pondok itu disamakan dengan yang ada di internet atau yang ada di kitab aslinya, itu banyak, ada beberapa yang berbeda. Bukan karena salah, tapi memang wirid yang kita baca itu dicatat oleh Abi berdasarkan hafalan beliau, dan hafalannya itu dari ijazahnya Abuya. Tadi berbicara soal Syadziliyah gitu. Abuya itu zikir-zikirnya memang banyak mengikuti dari Syekh Abdul Hasan Asyadzili.
Nah, salah satu toreko Syadiliyah itu kenapa kemudian Syadiliyah ini tersebar di seluruh dunia begitu nih. Salah satu ciri khasnya adalah orang-orang yang mengamalkan toreko Syadiliyah yang di luar negeri, bukan yang di sini ya. Yang di seluruh dunia pada awalnya dulu kenapa bisa sangat-sangat tersebar? Itu rata-rata apa? Orang-orang pedagang, pebisnis, orang-orang kaya. Jadi mereka tetap bekerja, ya, tetap bekerja sebagaimana seharusnya, ya. Tapi tingkatan zikir dan ibadahnya juga dijaga. Inilah kenapa Toreko Syadiliyah itu sebegitu menyebar sampai seluruh dunia. Jadi kalau kita baca sejarahnya Syekh Abdul Hasan Asyadili itu Toreko Syadiliyah itu tersebar di negara-negara yang pada akhirnya menjadi bukti kemajuan bangsa Arab di masa itu. Dari tahun 60-an, 70-an itu sudah terlihat ya, ada bangsa Mesir, kemudian orang-orang Turki, dan nggak kelihatan kalau dari luar Toreko Syadiliyah itu ya kelihatannya kayak orang biasa. Dan itu yang dibawa Abi kepada santri-santri ini saja. Diharapkan bagaimana murid-murid beliau itu punya fleksibilitas yang bagus dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau enggak, nanti jadi ulama yang bisa disogok. Repot nih kalau sudah begitu nih, ulamanya bisa disogok soal hukum, ya, korupsi. Jadi ya repot nih, uang haji dikorupsi. Uang kitab suci ya, uang Al-Quran itu juga dikorupsi. Katanya Islam, ya. Tapi kok perilakunya sangat-sangat berlawanan. Nah ini semuanya dimulai dari mana? Dimulai dari ketidaksanggupan, ketidakberdayaan. Jadi ya kalau jadi tokoh agama itu ya harus berdaya secara ekonomi, gitu, biar nggak bisa disogok. Seperti perilaku para sahabat, berdaya secara ekonomi. Walladina adapun orang-orang, mubtadaun adapun walladina itu mubtada, yakni zuna yang menyimpan. Jadi dari kata kunuz yang berarti di sini apa? Menggudangi, menggudangkan gitu ya. Yakni zuna yang menggudangkan siapa alladin adzahaba pada emas, wal fiddata dan perak, wala yunfikuna dan tidak menginfakkan siapa alladin ha pada adzahab wal fiddah. Ail kunuza artinya pada menyimpan pada gudang fisabilillahi di jalan Allah. Orang-orang yang dikatakan dolim di sini, yang dikatakan yakuluna amwalan nasi bil batil, itu adalah termasuk diantaranya orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak dan tidak menginfakkan fisabilillahi di jalan Allah. Aila yu'adduna artinya tidak mendatangkan siapa alladin minha dari ya Allah adzhab wal fiddah haqqahu pada haknya Allah, minaz zakati dari zakat, minaz zakati yaitu dari zakat. Harta ditumpuk tok, ya, tidak diinfakkan sesuai dengan yang seharusnya, tidak tidak dikeluarkan untuk jalan Allah, ditumpuk begitu, tidak mengeluarkan zakat. Nah ini termasuk orang-orang yang yakuluna amwalan nasi bil batil. Akhirnya lagi kelebihan apa? Dijadikan senjata ya orang-orang Israel. Mereka memang punya kepandaian. Entah dari mana asalnya, tapi yang jelas kalau dirunut panjang begitu ya, kalau mereka mengaku sebagai keturunan Nabi Yakub begitu ya, maka karakter-karakter cendekiawan atau karakter intelijennya itu memang ada. Bangsa Israel itu dari dulu punya keahlian mengatur uang, mengatur keuangan, belum lagi budaya belajar di rumah-rumah. Soal konsumsi, soal gizi, ya, kemudian budaya belajar dan teknologi di rumah-rumah itu luar biasa.
wis kelebihan simpenan harta tidak diinfakkan di jalan Allah, akhirnya jadilah senjata. Kalau berbicara tentang Israel itu ya sejarah bangsa yang cukup panjang gitu, bertumpuk berlapis bangsa Israel. Berikutnya wal khobaru, dan adapun khobarnya itu fabashirhum, maka menghabarkanlah engkau hum pada alladin, akhbir artinya menghabarkanlah engkau hum pada alladin diadabin dengan adab alimin yang pedih, mulamin artinya yang dipedihkan, yaumayuhma pada hari dipanaskan apa alaiha atas kunuz fina ri jahannama di dalam neraka jahanam, fatukwa maka dibakar, tahroko artinya dibakar apa kunuz, biha dengan kunuz apa jibahuhum dahinya, alladin wa junubuhum dan lambungnya alladin, wa zuhuruhum dan punggungnya alladin, wa tuwassi' dan diluaskan apa juluduhum kulit-kulitnya alladin, hatta tudho sehingga diletakkan apa kunuz alaiha atas julud, kulliha ya semuanya, julud, wa yuqalu dan dikatakan lahum terhadap alladin, hada adapun adab itu mah dari perkara kanaztum yang menggudangkan kalian, li anfusikum bagi diri kalian. Orang pelit harta ditumpuk tok, akhirnya cenderung dipakai untuk mencelakakan orang lain. Memang karakter pelit itu karakter yang nggak boleh diabaikan, nggak boleh dirawat, kudu harus dibasmi dalam diri kita. Orang kaya pelit aja nggak kaya. Orang kaya itu kan berarti dia pekerja keras gitu ya, dia bisa meraih semua itu dengan susah payah. Itu aja kalau pelit nggak baik, apalagi udah miskin pelit. Tambah opo amali gak ono blas. Nah maka sebenarnya Islam itu menjadi satu agama yang membangun karakter. Jadi kalau dipikir-pikir, kenapa kok orang kaya yang tidak menginfakkan hartanya itu juga disorot? Karena sebenarnya itu bawaan manusia, kan udah kerja keras, harus meluangkan, harus menginvestasikan banyak uang dan waktu untuk menghasilkan sesuatu yang besar. Maka secara naluri pasti juga akan susah juga untuk mengeluarkan. Tapi ini disorot. Orang kaya yang sudah kerja keras saja, kalau misalkan pelit, ini jadi sorotan Allah. Sampai diancam gitu ya, dengan ancaman siksaan yang cukup pedih. Dah neo wis gak duwe medhit pisan. Maka Allah juga memberikan promosi gitu ya. Rasulullah itu juga menggambarkan kalau kita sedekah kita itu balasannya adalah 10 kali lipat gitu ya. Jadi kalau secara finansial, kalau dalam ilmu finance kaya itu bisa didapatkan dari menabung dan mengatur keuangan, kan gitu ya. Bisa didapatkan dari mengatur dan menabung dan menghemat uang mungkin ya. Tapi kalau dalam Islam konsep kekayaan itu berbeda, sedikit berbeda. Menabung mungkin iya, tapi yang lebih bisa menjadikan seseorang itu cukup adalah memberi. Zakat dan sedekah itulah yang akan memperkaya kita. Kalau kita beriman, maka ditekankanlah oleh Allah. Di sini dikatakan orang kaya ya harus mengeluarkan zakat. Bagaimanapun itu konsep yang ada di dalam Islam.
tidak sekedar menghemat, ya. Tidak hanya menabung dan menghemat. Menabung dan berhemat itu adalah konsep finansial secara secara konvensional. Secara logika kita lah juga begitu. Orang kaya itu kalau pintar nabung dan berhemat gitu ya. Tapi kalau di dalam Islam kita diperingatkan kalau mau kita cukup begitu ya kita harus menabung dan berzakat. Zakat, sedekah, menabung dan memberi. Nah, itu konsep finansial di dalam kecukupan finansial di dalam Islam konsepnya seperti itu. Nah ternyata konsep itu dilakukan oleh orang-orang Jepang. Orang-orang Jepang itu juga melakukan saving itu menabung. Mereka juga mempromosikan hidup minimalis, bahkan mempromosikan istilah frugal living dipromosikan oleh orang-orang Jepang. Selain itu, di antara cara-cara itu, orang Jepang itu juga ada istilahnya apa ya? Itu kalau memberi, kalau kita saving, itu berarti kita akan bisa memberi, akan bisa membantu orang lain. Jadi konsep finansial turun-temurun ya. Salah satu ilmu yang dikembangkan di Jepang yaitu. Jadi kalau orang itu kalau bisa nabung, maka dia akan bisa membantu orang lain. Nah, berarti cocok itu untuk ajaran Islam. Nah, karena kalau misalkan sama sekali tidak dikeluarkan ya siap-siap nanti dibom nanggone akhirat ya, semuanya akan dibakar, diancam di dalam ayat ini diancam begitu ya supaya kita waspada. Inna iddata syuhuri di ayat ini lagi ya. Inna iddata syuhuri sesungguhnya jumlah bulan-bulan al-mu'tadi yang dihitung apa biha asyhur lisanati terhadap 1 tahun indallahi di sisi Allah itu itna asyara ada 12 apanya syahrun bulannya fi kitabillahi di dalam kitab Allah, di dalam catatan Allah al-lauhil mahfuz, yaitu di lauhil mahfuz. Ya khalaqa ketika menciptakan siapa Allah as-samawati pada langit-langit wal arda dan bumi minha dari asyuhur aisyuhuri artinya dari bulan-bulan wal arda dan bumi. Minha itu dari asyuhur arbaatun adapun 4 hurumun yang mulia. Apa arba'ah? Ada 12 bulan yang ditulis di Lauhil Mahfuz, dan yang 4 itu adalah bulan-bulan mulia. Muharramatun yaitu bulan Muharram. Dzulqa'datu dan Dzulqa'dah, wa Dzulhijjatu dan Dzulhijjah. Muharramatun, Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, wal Muharram wa Rajab. Berarti Muharramatun memang duduk Muharram. Itu arbaatun adapun 4 hurumun yang mulia-mulia. Apa arba'ah? Muharramatun artinya yang dimuliakan. Apa arba'ah? Muharramatun artinya yang dimuliakan. Apa arba'ah? Dzulqa'dati yaitu bulan Dzulqa'dah, wa Dzulhijjati dan Dzulhijjah, wal Muharrami dan Muharram, wa Rajab dan bulan Rajab. Dalika adapun arba'ah tersebut ay tahrimuha artinya dimuliakannya arba'ah itu ad-dinu agama al-qayyimu yang ditegakkan, al-mustaqimu artinya yang tegak. Fala tadlimu maka jangan zalim kalian fihinna di dalam arba'atun hurum. Di 4 bulan ini kita harus menjaga diri. Ail asyurul hurumi artinya di dalam asyuril hurumi artinya di dalam bulan-bulan mulia ini. Zalim angfusakum pada diri kalian pada 4 bulan itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, kita harus menjaga diri dari kezaliman, dari menzalimi diri sendiri. Kenapa? Karena alasannya pada bulan-bulan tersebut pahala itu sedang besar-besarnya, tapi nilai dosa juga berlipat ganda.
Zalim bil ma'asi dengan kemaksiatan. Fa innaha maka sesungguhnya ma'asi fiha di dalam arba'ah itu a'dhamu lebih besar itu a'dhamu lebih besar apanya wizron dosanya. Wakila dan dikatakan fil ashuri di dalam bulan-bulan tersebut kulliha ya semuanya ashur. Pada 4 bulan tersebut kita harus berhati-hati menjaga diri dari mendolimi orang lain. Jangan ada kebiasaan pada bulan-bulan tersebut pokoknya harus pintar jaga diri lah. Jangan gampang-gampang kepleset maksiat. Waqatilu dan memerangilah kalian al-musyrikina pada orang-orang musyrik kafatan dalam keadaan seluruhnya fi kulli syuhuri di dalam tiap-tiap bulan tersebut. Syaratnya apa? Jadi disuruh memerangi orang-orang musyrik. Apa tiba-tiba kita memerangi? Tidak. Ya. Di lafaz berikutnya, kalimat berikutnya dikatakan kama yuqatiluna sebagaimana memerangi siapa musyrikin kum pada kalian. Kalau mereka mendahului, maka kita harus melawan. Jadi pada bulan-bulan tersebut, ya, terhadap orang-orang yang dolim, kita nggak boleh diem. Ya, kita nggak boleh diem. Kalau kita didolimi, kedolimannya merajalela, kita bisa kritik, kita kritik. Ya. Kita bisa melawan langsung, kita lawan langsung pada bulan-bulan tersebut. Kafatan dalam keadaan seluruhnya, wa'lamu dan mengetahuilah kalian, annallaha pada sesungguhnya, annallaha sesungguhnya Allah itu ma'al muttaqina beserta orang-orang yang bertakwa. Bil auni dengan pertolongan Allah, wan nasri bil auni dengan pertolongan Allah ya, pertolongan dohir, pertolongan dari segi fisik, wan nasri dan pertolongan batin. Al-aun itu pertolongan secara fisik, kita diselamatkan dari kecelakaan, diselamatkan dari sakit, itu namanya aun, bi aunillahi. Nah, jadi itu pertolongan secara fisik. Kalau an-nasr itu pertolongan secara batin, kita diselamatkan dari syirik begitu, kita diselamatkan dari keinginan pacaran misalkan, itu an-nasr. Jadi kalau aun itu pertolongan fisik, usulnya ini kok kita gak sakit, nanti berarti ada aunillah, di aunillah ada pertolongan dari Allah. Innaman nasi'u wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Al-Fatihah.